Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Masusi MM. Yang saya hormati Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya Bapak Dr. Haji Muhammad Toha MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Widya Iswara dan para panitia. Yang saya banggakan seluruh peserta diklat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salatullah dan salamullah kami haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Kepala Badan Litbang dan Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya yang saya hormati. Pada saat ini Balai Diklat Keagamaan Surabaya di tengah pandemi COVID-19 ini tetap semangat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Walaupun secara klasikal belum memungkinkan, akan tetapi kegiatan ini akan dilaksanakan dengan pola e-learning atau pelatihan jarak jauh. Adapun pelatihan atau diklat yang akan dilaksanakan ada 5 angkatan, yaitu diklat keprotokolan. Ini merupakan diklat tenaga administrasi yang dimulai pada tanggal 16 Juni sampai dengan 9 Juli 2020. Kemudian 4 angkatan diklat teknis pendidikan, antara lain diklat penilaian pembelajaran bagi guru MTS angkatan 1 dan angkatan 2, dan diklat penyusunan RPP bagi guru MTS angkatan 1 dan angkatan 2 yang dimulai pada tanggal 16 Juni sampai dengan 21 Juli 2020. Masing-masing angkatan berjumlah 70 orang. Untuk diklat keprotokolan pesertanya direncanakan 50 orang. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kegiatan ini dimulai, kami mohon kepada Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya berkenan memberikan sambutan. Dan untuk selanjutnya kami mohon kepada Bapak Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Masusi MM berkenan memberikan arahan sekaligus membuka diklat ini secara resmi. Semoga diklat ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi aparatur SDM di Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara sekalian, peserta diklat yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya, kami atas nama Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya mengucapkan selamat datang untuk mengikuti diklat virtual yang diselenggarakan pada tahun ini. Ini sebuah fakta baru, diklat diselenggarakan dengan jarak jauh, tidak tatap muka. Kemudian berikutnya, saya menghimbau agar peserta diklat bisa melaksanakan diklat ini mulai awal hingga akhir. Tentunya dengan memahami teknik-teknik yang telah disampaikan oleh panitia. Semoga diklat ini berhasil dan semoga diklat ini bermanfaat bagi tugas dan kekaryaan saudara dimanapun saudara berada. Maka kami, Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya, sekali lagi sangat berbahagia ketika keikutsertaan saudara melaksanakan diklat ini. Dan saya memohon kepada Bapak Kepala Badan yang terhormat Bapak Dr. Haji Maksusi, Magister Manajemen, untuk berkenan membuka dan memberikan materi diklat ini. Dan marilah kita ikuti dengan seksama materi yang akan disampaikan oleh beliau. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bersyukur mudah-mudahan kita semua tetap dalam kondisi sehat walafiat, khususnya dapat mengikuti diklat ini dengan baik dan semua perangkat infrastrukturnya yang telah disiapkan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan secara optimal oleh kita semua, terutama oleh para peserta diklat. Saya yakin diklat yang telah dirancang ini berjalan dengan lancar dan seluruh peserta diklat dapat mengikuti diklat. Yang terus saya hormati Pak Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Pak Dr. Muhammad Toha, para pejabat eselon panitia dan juga teman-teman seluruh aparatur yang ada di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Juga yang saya hormati seluruh peserta diklat. Ini ada diklat guru sanawiyah beberapa angkatan dan juga diklat keprotokolan. Ini adalah hal yang memang sangat diperlukan untuk pertama saya mengucapkan selamat kepada Balai Diklat Keagamaan Surabaya yang telah berupaya 3 hal. Saya yakin, saya menduga saja tapi mudah-mudahan yakin bahwa diklat ini diselenggarakan karena Pak Kepala Balai beserta seluruh jajarannya komitmen memantapkan sistem kediklatan. 1, memantapkan sistem kediklatan. Kita tahu yang namanya sistem itu adalah beberapa komponen, yang komponen itu masing-masing punya fungsi, masing-masing punya kaitan satu dengan yang lain, yaitu adalah pelatihan jarak jauh. Pasti sistemnya itu sudah dibangun, kemudian infrastrukturnya sudah disiapkan, dan juga komponen-komponen terkait dengan kepesertaan, kepanitiaan, kesiapan WI menyampaikan bahan, ini tentu apresiasi yang luar biasa kami berikan kepada jajaran Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Itu yang patut diapresiasi oleh seluruh peserta. Prasarana. DJJ atau PJJ ini bisa dilaksanakan berkat usaha keras dan kepedulian pimpinan untuk memperkuat dukungan manajemen dalam artian pada era yang seperti ini tak henti-hentinya kegiatan harus tetap berjalan, maka salah satu bentuk inisiasi yang harus kita hargai adalah dukungan manajemen dari pimpinan dan seluruh aparat yang ada di sana yang pada saatnya diklat ini bisa dilaksanakan pada hari ini. Dan sangat prestisius karena pesertanya cukup banyak, yaitu 200 orang lebih. Ini suatu hal yang luar biasa. Selamat ini kepada Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Pak Kepala Balai.
Kemudian yang ketiga, ini yang patut juga diketahui oleh kita semua, bahwa diklat ini bisa diselenggarakan dalam bentuk baru karena kesiapan sumber daya manusia. Ini tidak mudah. Saya yakin para WI sudah menyiapkan desain pembelajaran dengan e-learning. Panitia telah menyiapkan diklat yang biasanya dilaksanakan 1 minggu, sekarang bisa didesain mungkin bukan 1 minggu, tetapi bisa juga sekarang ini diklatnya lebih panjang waktunya. Ini adalah saya yakin kesiapan panitia, kesiapan pejabatnya, kesiapan WI-nya, lebih diutamakan adalah kesiapan seluruh peserta untuk mengikuti sesi demi sesi sehingga nuansa kediklatan ini tidak berkurang maknanya. Mengapa saya katakan demikian? Karena nanti pada saatnya ketiga hal ini diramu oleh Pak Kepala Balai menjadi satu, yaitu niat yang kuat, diklat harus sukses. Jadi kalau hari ini pemerintah memberikan statement era transformasi dari pandemi COVID ke era new normal, yang new normal ini diterjemahkan secara kuat, yaitu masyarakat produktif, aman COVID. Jadi saya kata kalimat masyarakat produktif, aman COVID, berarti ini aparatur sipil kita tetap produktif, tapi adalah aman COVID. Salah satu terobosan yang sangat berharga adalah diklat klasikal ditransformasi dalam bentuk diklat virtual yang diberi nama PJJ, yaitu pelatihan jarak jauh. Saya yakin kita tidak menduga bahwa ternyata peserta diklat sangat adaptif dengan teknologi. Saya yakin seluruh WI sangat adaptif dengan teknologi. Saya yakin peserta sangat adaptif dengan perkembangan teknologi. Sehingga kita semua hari ini melaksanakan diklat yang berbasis IT dalam bentuk e-learning, kita sebut dengan PJJ ini. Saya kira ini yang patut kita syukuri, bahwa pelaksanaan diklat ini ke depan ini sekedar informasi, ke depan dimungkinkan. Saya yakin juga bahwa BDK Surabaya di bawah kepemimpinan Pak Dr. Muhammad Toha itu melaksanakan PJJ bukan karena era COVID, karena memang tuntutan modernisasi kediklatan. Ini yang perlu diketahui, jadi mohon nanti seandainya, mohon maaf ini, seandainya beberapa waktu ke depan ternyata era COVID ini adalah betul-betul sudah tidak ada lagi di bumi Nusantara yang sama-sama kita cintai ini, mungkin bukan berarti PJJ hilang, PJJ tetap bisa jalan. Jadi mohon ini menjadi catatan kita, PJJ ini, pelatihan jarak jauh ini menjadi tuntutan modernisasi kediklatan. Nah, kebetulan dimulainya waktunya bersamaan dengan pandemi COVID ini, tapi saya yakin bentuk ini nanti kita evaluasi jika serta seluruh jajarannya. Dimungkinkan yang kedua, yaitu diklat dalam bentuk mix. Mix ini artinya antara PJJ dengan blended dan juga klasikal. Ini penting, Pak. Jadi kalau misalnya Pak Kepala Balai ada diklat yang waktunya dulu klasikal 1 minggu, mungkin sekarang tidak perlu 1 minggu ke depan pada era normal. Mungkin saja di asramanya cukup 3 hari atau 2 hari supaya aparatur sipil kita tetap bisa bekerja dengan baik. Mungkin yang virtual itu beberapa hari, kemudian yang klasikal ini tidak dipenuhi selama 1 minggu atau 10 hari, tapi cukup 2 atau 3 hari. Itu dalam bentuk mix, kita siap diklat dengan klasikal, kita siap diklat dengan blended, kita siap diklat dengan e-learning, dalam bentuk tatap muka juga oke, dengan virtual juga oke. Jadi ini menunjukkan bahwa kita sudah mengadaptasi ke era tuntutan kehidupan modern yang memang serba berbasis teknologi. Kemudian yang ketiga, sangat dimungkinkan, ini bukan ditutup, sangat dimungkinkan pada era normal nanti diklat dilaksanakan juga dengan klasikal pada diklat-diklat tertentu yang sangat urgent yang tidak bisa dilakukan dengan virtual atau kalau dengan virtual itu tidak mencapai optimalisasi pengembangan kompetensi.
Ini masih ada. Nah, saya pikir nanti kita akan, ini Pak Kepala Balai, nanti kita akan bertemu dengan teman-teman, kita diskusikan jenis-jenis diklat yang memang bisa dilaksanakan virtual murni, kemudian ada jenis-jenis diklat atau pelatihan yang bisa dilaksanakan mix antara virtual dengan klasikal, tapi ada juga jenis tertentu diklat yang memang harus dilaksanakan secara klasikal. Nah, 3 bentuk ini merupakan diversifikasi diklat yang sedang dikembangkan, dan saya yakin Surabaya dengan kesiapan SDM-nya, teknologinya, sarana prasarananya, dan juga kompetensi stakeholder yaitu peserta dari guru maupun aparatur sipilnya sangat bagus, ini akan terus bisa kita tingkatkan dan rencana pengembangan kediklatan ini akan bisa berjalan dengan baik. Saya yakin itu apa yang disampaikan ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga para pejabat Balai Diklat Keagamaan Surabaya, tentu saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyapa para pejabat yang ada di Balai Diklat Keagamaan Surabaya, kemudian menyapa kepada peserta Diklat 4 angkatan yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Balai, juga kepada seluruh kita semua bahwa dengan tatap muka jarak jauh virtual seperti ini dituntut nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di bagian belakang. Ini adalah tentu kita semua harus bersyukur, harus berterima kasih, harus bisa mengikuti diklat dengan model baru ini. Saya pikir ini menjadi sangat penting. Saudara sekalian, kita tahu bahwa pelatihan yang seperti ini dilaksanakan. Itu sesungguhnya untuk apa? Gitu. Jadi ini kita sering tanya, peserta sering bertanya, dan kita juga sering memberikan jawaban, tetapi ini juga perlu di-clear-kan supaya ini jawabannya bisa dicerna oleh kita semua. Sesungguhnya aparatur itu dilatih itu karena beberapa hal. Satu, ini dilatih untuk memenuhi persyaratan jabatan. Jadi ini sudah lama kita rumuskan bahwa aparatur ini didiklat adalah untuk memenuhi persyaratan jabatan. Itu pada jabatan tertentu yang mereka belum memiliki sertifikat. Tetapi bagi guru-guru mungkin lebih fokus diklat ini adalah peningkatan dan pengembangan kompetensi. Ini sering ada 2 kata yang memang diangkat. Satu, pengembangan kompetensi, yang kedua adalah peningkatan kompetensi. Kita tahu kalau pengembangan itu bisa arahnya kemana saja, tapi kalau peningkatan itu adalah kualifikasi hari ini akan ditingkatkan supaya ke depan itu kualifikasinya bisa lebih baik lagi. Ini menurut saya sangat penting untuk menjadi concern kita semua. Namun panitia sering melaporkan, dan ini saya kira sama dengan guru-guru, kalau kita melaksanakan sebuah pelatihan atau pembelajaran, orientasinya pasti tercapainya kompetensi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 3 hal ini memang tidak bisa kita tinggalkan, karena ini sebuah kegiatan yang sifatnya pembelajaran atau sifatnya pelatihan, pasti orientasinya 3 itu. Namun jenis kompetensinya ini mungkin panitia dan kita semua bersepakat, ada teman-teman di balai, mohon dicek bahwa pelatihan apapun yang kita lakukan, setidaknya adalah ada 3 ranah kompetensi yang harus dicapai. Yang pertama, jenis kompetensinya adalah kompetensi teknis. Jadi hari ini kita lihat, kalau diklatnya keprotokolan, selesai diklat harus ada peningkatan teknis di bidang keprotokolan. Kalau diklatnya misalnya guru pada penulisan karya ilmiah, juga harus pada karya ilmiah. Kalau misalnya bidang studi, harus juga bidang studi. Kalau teknologi, harus teknologi. Fokus diklat adalah ranahnya lebih banyak ke persoalan adalah masalah peningkatan kompetensi teknis. Ini menjadi penting. Kemudian yang kedua, yang ada pada diri kita adalah peningkatan kompetensi manajerial.
sekecil apapun, baik itu tenaga fungsional maupun staf maupun pejabat struktural, itu dituntut adanya kompetensi manajerial. Minimal adalah mengatur secara efektif dan efisien bidang tugas kita. Nah ini pada pikiran saya adalah mohon semua peserta diklat bahwa ranah teknis ini menjadi utama di dalam upgrade kompetensi, kemudian ada ranah manajerial, kemudian tidak kalah penting walaupun ini secara simultan tidak eksplisit adalah pengembangan kompetensi sosiokultural atau sosialkultur. Ini tiga hal ini menjadi menyatu di dalam diri aparatur, tujuannya satu, supaya kompetensinya bisa di-upgrade, kinerjanya lebih baik, pada saatnya mendongkrak kinerja Kementerian Agama. Jadi ini memang menjadi catatan untuk kita semua bahwa ternyata kita menjadi aparatur, tiga ranah ini tidak bisa dilupakan. Sekali lagi adalah peningkatan kompetensi teknis, peningkatan kompetensi manajerial, dan juga peningkatan kompetensi sosiokultural. Ini tiga hal yang tidak bisa kita lupakan. Saudara sekalian, nah kalau tadi saya sebutkan di depan tiga ranah kompetensi, kemudian kalau dalam pelatihan aktif dan psikomotorik, mengapa kita ini juga harus didiklat padahal kita ini? Ini harus ada filosofisnya. Kalau kita baca dalam berbagai buku, itu dalam dunia industri, itu sederhana. Mengapa sih pegawai atau karyawan itu didiklat? Agar tidak kadaluarsa. Ini bahasa yang tidak harus ada pada aparatur sipil negara, tapi itu bahasa industri. Saya punya karyawan, saya latih supaya tidak kadaluarsa dari sisi pengetahuan dan keterampilannya. Nah, tanda petik bahwa kita harus siap upgrade dan kita siap untuk up to date. Upgrade kompetensi, up to date cara kerja. Dan saya berikan apresiasi bahwa hari ini seluruh peserta diklat tidak terduga langsung adaptif dengan teknologi. Walaupun mungkin, mohon maaf, mungkin kita adaptif ini ya kita merepotkan diri sendiri, tidak menutup kemungkinan, mohon maaf ada peserta diklat juga yang buka dokumen atau buka Zoom atau mungkin adapsi ini juga mungkin panggil stafnya, panggil temannya, mungkin putranya, mungkin istrinya atau suaminya, nggak ada masalah. Pada saatnya kita ada transfer teknologi, besok mungkin pertama mulai begitu, hari berikutnya kita sendiri. Kita bisa buka sendiri, bisa Zoom sendiri, unmute sendiri, kemudian speaker sendiri, dan seterusnya. Ini salah satu bentuk pembelajaran yang sangat berharga. Sekali lagi saya tentu akan memberikan apresiasi ini. Nah, terkait dengan nanti yang saya sampaikan, tugas saya menyampaikan pembangunan bidang agama, nanti setelah sesi pembukaan saya sampaikan, adalah setidaknya untuk mendukung kinerja di Kementerian Agama, saya memberikan 6 tata nilai. 6 tata nilai. Ini yang ingin saya sampaikan bahwa 6 hal ini terkait dengan kompetensi ataupun tata nilai yang ada pada aparatur ini perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, setidaknya menginspirasi kepada kita semua. Saudara sekalian, saya yakin kita terutama guru-guru dan kita yang pernah sekolah, kita tersentak belakangan ini. Ini harus saya sampaikan. Contoh begini, Pak. Ibu dan Bapak peserta diklat dan teman-teman di balai. Dulu mungkin era menteri Mendikbud sebelum yang sekarang, kita semua dibawa kepada satu sistem indikator sukses. Nah, jadi selalu, Pak, anak itu sukses indikatornya apa? Gitu. Saat itu semua guru bersepakat, pimpinan lembaga pendidikan bersepakat dan kita semua sepakat bahwa anak itu indikator suksesnya sederhana, Pak, gitu, Pak. Contoh, ini orang tua, Bapak Ibu. Kalau anak kita atau murid kita IQ-nya tinggi, itu berpotensi sukses. IQ tinggi. Yang kedua, Pak, kalau sekolah rankingnya tinggi, itu berpotensi sukses. Gitu, Pak. Kalau dia kuliah, di tempat kuliah itu IPK-nya tinggi, itu indikator sukses.
Kalau Bapak Ibu bisa menyekolahkan putra-putranya di sekolah yang favorit, itu indikator sukses. Jadi seolah-olah Pak, hal-hal yang terkait dengan sukses itu terkait dengan IQ, terkait dengan ranking, terkait dengan IPK, terkait dengan lembaga pendidikan. Ini nilai yang memang ada pada otak kita sudah lama. Nah, Pak Menteri, Pak Mendikbud, saya kira viral di mana-mana, beberapa waktu yang lalu memberikan treatment hasil penelitian di negara maju, dan termasuk pengalaman beliau, ternyata sukses boleh jadi indikatornya itu, tapi beliau memberikan indikator yang lain, yang saya kira ini menjadi transfer pengetahuan bagi guru-guru yang penting. Ternyata untuk mencetak generasi emas ke depan, di samping yang telah disebutkan nilai-nilai tadi, ada faktor yang lebih dekat untuk ditanamkan pada anak. Misalnya, kejujuran. Kejujuran yaitu integritas. Orang jujur itu akan abadi. Tidak jujur itu bisa sukses tapi sementara. Pada saatnya datang kejujuran dia akan hancur. Gitu. Coba Bapak lihat saja dalam dunia perkembangan apapun Pak. Orang tidak jujur penipu itu bisa sukses Pak. Tapi sementara. Nanti kalau sudah datang yang benar Pak, yang tidak jujur itu bakal hancur. Maka ternyata integritas itu menjadi penting ditanamkan kepada guru, kepada aparatur, juga kepada generasi yang akan datang. Integritas itu faktor sukses nomor 1. Ini. Jadi kalau ada orang ngomong, Pak ini ada penipu kok bisa berhasil terus, itu sementara Pak. Pada saat datang itu yang benar, dia akan hancur. Tapi kebenaran itu adalah abadi. Ini menjadi contoh bahwa integritas penting. Disiplin menjadi penting Pak. Saya kira Bapak dan Ibu, apalagi menghadapi era pandemi COVID ini, sehari itu lebih dari 100 kata kita dengar kata disiplin. Disiplin pakai masker, disiplin jaga jarak, disiplin cuci tangan, disiplin vitamin, disiplin olahraga, dan seterusnya. Itu kata-kata itu ada di mana-mana. Ternyata disiplin itu bisa menjadi faktor penting. Kemudian berikutnya apa? Kerja keras. Kerja keras, sehebat apapun ke depan, kalau orang tidak sehat dan siap tidak kerja keras, nggak bakal sukses. Kemudian apalagi Pak di sana, tentang pergaulan. Siapapun yang dia bergaul di hal yang positif, dia akan berhasil. Tapi kalau dia bergaul dengan lingkungan yang tidak baik, ada kemungkinan dia bisa terpengaruh lingkungan yang tidak baik. Kemudian apa? Berlaku adil. Adil. Yang adil itu yang abadi. Yang tidak adil itu hanya sukses sementara dan seterusnya. Jadi maksud saya adalah mohon Bapak Ibu guru, misalnya yang diklat hari ini, di samping anak cerdas, anak ranking tinggi, IPK tinggi, sekolahnya favorit, ternyata bekal sikap lain itu perlu diperhatikan. Apa tadi? Disiplin kita tanamkan, kemudian integritas kejujuran kita tanamkan, mau kerja keras kita tanamkan, wirausaha mandiri kita tanamkan, kemudian tidak membedakan satu dengan yang lain dalam arti adalah tidak tebang pilih kita tanamkan, kemudian punya ide-ide segar kita tanamkan, dan yang lebih penting lagi adalah jiwa wirausaha atau kemandirian kita tanamkan. Jadi ternyata jangan dikontraskan paham lama dengan paham baru, tapi yuk kita satukan menjadi sebuah yang kita pahami, yang itu bisa ditanam kepada anak. Jadi cerdas penting, IPK penting, kemudian ranking penting, lembaga pendidikan yang baik, yang prestisius penting, tapi ini saya bekali secara umum, supaya diklat ini kan saudara-saudara bisa mengantarkan saudara-saudara untuk memperkokoh pengembangan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan juga kompetensi sosiokultural, tetapi yang 6 kriteria ini mohon menjadi catatan penting. Saudara sekalian, apa tuntutan SDM ke depan dalam era milenial ini? Ini yang untuk guru juga harus begitu, untuk pejabat juga harus begitu, untuk masyarakat juga harus begitu, sama saja. Yang pertama ini adalah masalah disiplin. Disiplin. Ini berkali-kali saya ingin menyampaikan dalam tatap muka dengan peserta diklat, disiplin. Disiplin itu bermakna aturan. Disiplin juga bermakna hukum, bermakna etika.
Mengapa kata disiplin ini saya angkat dalam berbagai pertemuan? Saya membaca beberapa literatur, ternyata disiplin itu punya korelasi positif dan signifikan dengan hal-hal yang baik, dengan hal yang baik. Anda mau sukses, harus disiplin. Pelatihan yang dilakukan hari ini bisa saudara ikuti kalau Anda disiplin. Itu. Nah, COVID itu bisa kita hindari kalau kita disiplin. Jadi saya minta ini kan ya, yuk kita sama-sama, kita tanamkan diri kita dan para siswa dan lingkungan kita untuk berdisiplin dalam bekerja, untuk disiplin dalam beribadah, untuk disiplin dalam menjaga kesehatan, dan juga disiplin dalam melaksanakan tugas kewajiban. Kali ini saya minta disiplin untuk mengikuti diklat. Gitu. Nah, terkait yang pertama ini, saya menyampaikan yang saya hormati teman saya atau sahabat saya, Pak Toha dan teman-teman di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Mohon Pak, karena PJJ ini baru pertama kali dilaksanakan, yakin tidak sempurna. Ada saja Pak kendala teknologi, kendala sinyal, kendala tugas, kendala lupa, dan seterusnya. Karena itu, saya pesan kepada panitia dan juga pejabat dan WI yang ada di BDK Surabaya, tolong dicek, kalau misalnya peserta diklat itu satu kelas itu 30, waktu pembelajaran virtual itu yang datang hanya 21 dan itu harus dilaksanakan, maka yang 9 ini, Pak, 9 ini harus dikirimi materi dengan offline. Apakah melalui WA, apakah melalui media yang lain, silahkan saja, atau email dan seterusnya. Jadi yakinkan yang ikut langsung dengan live juga bisa bagus, kemudian teman-teman yang memang pada saatnya tertinggal oleh yang langsung atau live ini, dia bisa mengikuti dengan blended atau bisa mengikuti dengan media yang lain. Kesimpulan yang pertama, disiplin penting. Kalau kita disiplin, insya Allah mutu akan tercapai, selamat mencapai sukses. Jadi sederhana saja Pak. Guru-guru itu sederhana. Saya ingin sukses, maka saya harus disiplin. Saya ingin bermutu, maka saya harus disiplin. Saya ingin selamat, maka saya harus disiplin. Ternyata era modern, disiplin menjadi niscaya bukan pilihan. Itu yang pertama Pak. Ya, saya ingin nanti selesai diklat selama kurang lebih 20 hari ini, minimal menjadi starting point untuk peningkatan disiplin. Yakin disiplin ini merupakan faktor untuk menuju hal-hal yang positif. Disiplin beribadah, disiplin berdoa, disiplin berolahraga, disiplin membuat RPP bagi guru, disiplin membuat LKH bagi aparatur sipil negara, disiplin dalam mengatur hidup dan kehidupan dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin mengangkat sebuah kata profesional. Profesional. Kita harus profesional. Nah, saya sederhanakan, Pak. Saya sederhanakan, profesional itu bermakna bekerja yang baik, bekerja dengan baik, bekerja menghasilkan yang baik. Saya ulangi, Pak, sederhana saja. Saya yakin guru-guru akan punya pemahaman yang jauh lebih dalam, tapi saya mencoba untuk menyederhanakan, jika seseorang itu bisa bekerja yang baik, memilih yang tepat sasaran, kemudian dengan baik, yaitu dengan energi yang tidak mubazir, lalu menghasilkan yang terbaik, yang memberikan manfaat bagi banyak pihak, itu berarti dia sudah profesional. Jadi sederhana saja kondisi ini, yuk Bapak Ibu, jadilah aparatur yang bekerja yang baik. Pilih teknologi yang baik, tata cara yang baik, media yang baik. Lakukan dengan baik, insya Allah hasilnya baik. Kalau kaitannya dengan PJJ ini, menggunakan teknologi ini sebuah pilihan dan niscaya. Lakukan dengan baik. Waktunya online, waktunya tugas, waktunya ini dan seterusnya dilakukan. Insya Allah nanti adalah peningkatan kompetisi bisa tercapai. Mengapa ini saya sebut kata profesional? Karena di lingkungan kita semua bergelar profesional, Pak. Jadi profesional sudah latah ada di mana-mana, karyawan profesional, guru profesional,
Gojek juga profesional, Grab juga profesional, uli bangunan ya profesional, pembantu rumah tangga ya profesional, cleaning service juga profesional. Pokoknya itu saja. Bekerja yang baik, bekerja dengan baik, bisa menghasilkan yang baik, itu profesional. Nah sekarang tanyakan ke guru-guru. Kalau mengaku guru profesional, lalu tidak bisa melahirkan output yang profesional atau yang baik, itu menurut saya juga minus profesional. Jadi itu tiga ini menurut saya sangat penting. Semua kita Pak dalam hidup kehidupan ini perlu memilih yang terbaik, perlu kita lakukan dengan baik, dan perlu yang ketiga adalah menghasilkan yang terbaik. Ini catatan-catatan yang menurut saya penting untuk kita semua. Kemudian baik ini peserta diklat kaitannya dengan keprotokolan maupun guru yang beberapa angkatan ini adalah terkait dengan berorientasi mutu. Berorientasi mutu. Ini yang ketiga, Pak. Orientasi mutu. Saya berkali-kali menyampaikan, dunia sudah fokus pada satu titik. Jadikan madrasah yang bermutu. Ini Pak Kepala Balai. Jadikan pelatihan yang bermutu. Jadikan WI yang bermutu. Jadikan guru yang bermutu. Jadikan kepala madrasah yang bermutu. Semua Pak. Tidak ada hari ini orang yang cinta abal-abal. Tidak ada orang hari ini yang maunya hasil seadanya. Semuanya ingin mutu. Nah, maka diklat atau pelatihan ini harus bermutu, WI-nya harus bermutu, kepesertaannya juga bermutu. Nah, ini mengapa harus mutu? Ini kalau saya sedikit saya sampaikan secara sederhana, dan ini beberapa kali saya sampaikan dalam beberapa pertemuan, bahwa ternyata mutu itu Pak, kalau diterjemahkan sederhana, mutu itu artinya memenuhi standar dan harapan, Pak. Memenuhi standar dan harapan. Jadi kalau kita, mohon maaf, kita sebagai umat Islam misalnya, harapan kita ini apa? Standar kita ini apa, Pak? Oh, standar kita adalah bahagia dunia, bahagia akhirat. Itu standarnya itu. Ya kalau sudah tercapai itu berarti harapan dan standar tercapai. Dunia pendidikan sederhana, Pak. Ada PP 19 2005. Sebutkan di sana 8 standar nasional. Kalau lembaga pendidikan telah memenuhi persyaratan itu ya bermutu. Sederhana, Pak. Jadi mohon kita semua bersepakat bermutu. Mutu ini adalah memenuhi harapan dan standar. Atau memenuhi standar dan harapan. Standarnya terpenuhi, harapannya terpenuhi. Kalau belum terpenuhi berarti tidak bermutu. Ini sederhana begitu, Pak. Nah, mutu itu secara filosofis, Pak, secara filosofis, mutu itu adalah investasi. Saya ulangi, Pak, mutu itu investasi. Siapapun, orang yang ngajinya bagus investasi, ibadahnya bagus investasi, akhlaknya bagus investasi, prestasinya bagus investasi. Nah, lalu yang tidak bagus apa? Bukan investasi. Bukan investasi, Pak. Jadi mohon maaf, saya harus mohon maaf. Kalau Bapak sebagai guru punya murid banyak tapi tidak bermutu, itu bukan investasi, Pak. Tapi punya murid bermutu itu investasi. Guru bermutu itu investasi. Kepala madrasah bermutu investasi. Bayangkan, Pak. Mohon maaf. Kalau Bapak jadi guru punya kepala madrasah tidak bermutu, itu bukan investasi, Pak. Jadi beban Bapak-bapak. Jadi beban Bapak-bapak. Sebaliknya, Pak, guru yang tidak bermutu akan jadi beban lembaga pendidikan. Saudara punya, mohon maaf, di sekolah atau di madrasah, punya satpam, punya pramusaji, punya tukang kebersihan OB, tapi tidak bermutu, itu jadi beban, Pak. Jadi ini mohon kita semua, oh iya, dunia saat ini orientasi pada mutu. Maka kita punya HP yang bermutu, punya jam yang bermutu, punya baju yang bermutu. Hari ini sedang PJJ, kalau Bapak menggunakan HP yang tidak bermutu, saya kira akan jadi beban. Bisa enggak ini gitu loh. Pakai laptop yang tidak bermutu, jadi beban juga, bisa tidak gitu, Pak. Kemudian dan seterusnya. Tapi mohon maaf Pak Kepala Balai, jangan nanti diterjemahkan gini Pak.
Pak, kalau punya suami tidak bermutu jadi beban tidak bagi istri? Saya tidak bisa ngomong, Pak. Atau mungkin bagi istri-istri atau ibu-ibu ingkut diklat ini, Pak, kalau punya suami tidak bermutu jadi beban atau tidak? Ya ibu-ibulah yang bisa merasakan. Gitu. Jadi ini teorinya seperti itu. Maka yuk kita tingkatkan madrasah kita agar madrasah ini bisa bermutu. Prinsip ke depan, Pak, saya ingin diklat ini, pelatihan ini bermutu, prosesnya bermutu, pada saatnya nanti alumni diklat ini memiliki kompetensi yang bermutu, dan dia bisa bekerja di tempat dengan kerja mutu. Ini menjadi niscaya, boleh jadi diklatnya itu PJJ, tapi standar mutunya jangan dikurangi. Saya pesan gitu Pak Kepala Balai, boleh jadi Pak, prosesnya berbeda, sistem pelatihannya berbeda, tapi standar mutunya jangan dikurangi, Pak. Kalau standar mutunya Bapak kurangi, berarti kita telah melakukan diversifikasi, diklat PJJ mutunya lebih rendah daripada klasikal. Maka saya ingin PJJ maupun mix maupun klasikal, standar mutunya harus sama. Mengapa? Karena saya katakan mutu adalah memenuhi standar dan harapan. Ini yang ketiga. Yang keempat, Pak. Yang keempat. Saya sangat bersyukur dan kita semua bersyukur teman-teman ini adalah sangat menguasai IT. Mudah-mudahan Pak, saya tidak usah punya argumen yang berat Pak. Misalnya begini, gara-gara COVID saya dipaksa menggunakan laptop. Saya kira ini bukan dipaksa Pak, tapi memang menjadi tuntutan sekarang seperti itu. Gitu. Jadi mungkin kalau nanti ada teman-teman di Balai Diklat maupun peserta Diklat, ini gara-gara COVID akhirnya saya tidak tatap muka di kelas dan tidak klasikal. Saya pikir tidak menjadi gara-gara. Tapi ini tuntutan bahwa kita semua saat ini mau tidak mau harus adaptif dengan teknologi. Ini sudah terbukti sekarang, Pak. Ini sekarang sudah terbukti. Contoh, saya tidak membayangkan kalau misalnya disebut begini, guru mengajar dari rumah. Guru mengajar dari rumah. Lah kalau gurunya tidak mengerti teknologi, lalu muridnya juga tidak mengerti, apakah kita cukup mengajar dengan doa saja? Kan nggak mungkin, Pak. Kan nggak mungkin. Jadi mau tidak mau para murid juga adaptif teknologi, guru juga adaptif teknologi. Saya tidak tahu gurunya itu mengajar dari rumah diajari oleh putranya, itu no problem. Yang penting adaptif. Saya tidak tahu juga murid yang diajari ibu ketika tes dengan online, ketika ada tugas dikerjakan online, itu apakah pekerjaan siswa 100% atau dibimbing orang tuanya, no problem. Yang penting ada ketuntasan output yang baik. Ini sebuah niscaya. Ini mohon maaf harus disampaikan, jadi nanti tidak usah malu misalnya, ini bapak-bapak yang sudah senior, tidak menguasai teknologi pada jamnya, kok ini disentuh berkali-kali nggak nyala, tanya saja anaknya Pak. Anak kita lebih ahli Pak, begitu diberitahu, oh yang ini Pak, ini mah, selesai. Gitu loh. Jadi itu satu pembelajaran. Ini Pak. Jadi mohon kita semua Bu, Bapak ya. Kalau kemarin selalu saya katakan Pak, kita urusan dengan bank dengan teknologi, urusan masuk jalan tol dengan teknologi, transfer uang dengan teknologi, memenuhi kebutuhan teknologi. Hari ini kita mengajar dengan teknologi, hari ini kita ikut pelatihan dengan teknologi, Pak. Jadi sekarang kita bisa bayangkan itu. Makanya kemarin ada diskusi luar biasa, saya di Kementerian Agama mendiskusikan kalau dunia pondok pesantren itu diajar dengan IT dengan basis teknologi. Ternyata biayanya sangat tinggi karena jumlah santri kita sangat banyak. Ini salah satu bentuk. Alhamdulillah, saya yakin difasilitasi oleh Pak Kepala Balai nanti ya masalah kapasitas Zoom-nya juga sudah diperhatikan, kemudian jumlah peserta diklatnya juga sudah diperhatikan, kemudian WI yang akan mengajar kuotanya juga sudah diperhatikan. Ini perhatian yang luar biasa yang patut kita syukuri. Walaupun tidak sempurna, kita ingin cita-cita pada saatnya mencapai titik sempurna. Mohon yang keempat masalah teknologi. Saya ulangi Pak, yang pertama adalah yuk kita berdisiplin prima. Yang kedua adalah kita harus profesional.
Yang ketiga, kita harus berorientasi mutu dalam bekerja. Yang keempat adalah kuasai IT. Masih ada 2 lagi. Saudara sekalian, yang kelima yang ingin saya sampaikan adalah kesadaran belajar lagi. Kesadaran untuk belajar lagi. Ini satu bentuk yang ingin saya statement ini. Jadi nanti ada pertanyaan dari peserta diklat, Pak, peserta diklat atau peserta pelatihan ini wajib belajar atau tidak? Saya kalau ditanya oleh teman-teman yang peserta diklat, Anda tidak wajib belajar. Dia kaget. Kok tidak wajib belajar? Iya. Jadi kalau anak SD, SMP, SMA, atau anak pelajar MI, peserta didik MI, MTS, MA, itu dia wajib belajar. Tapi kalau untuk Bapak Ibu itu tidak wajib belajar. Tapi statementnya harus diperbaiki, wajib belajar lagi. Wajib belajar lagi. Jadi kalau saya katakan belajar lagi, itu kalau orang kemarin bulan Ramadan kita khataman Quran, sudah khatam, ingin khatam lagi. Sudah khatam, ingin khatam lagi. Jadi wajib belajar lagi artinya yang sudah bagus lebih bagus. Yang sudah pintar lebih pintar. Yang sudah piawai lebih piawai. Yang sudah profesional lebih profesional. Jadi untuk bisa lebih, ini kita harus ada kata lagi. Jadi saya minta seluruh peserta diklat ada kesadaran belajar lagi, Pak. Oh iya ya, ternyata harus belajar menghidupkan HP yang lebih canggih programnya, belajar menghidupkan laptop yang lebih canggih programnya, bisa email, bisa membaca email, bisa membahas, syukur-syukur bisa meramu data dengan teknologi, syukur-syukur bisa mengembangkan program yang lain. Jadi tidak mungkin Pak kita ini hari ini tidak ada kesadaran belajar lagi. Jadi bagi Bapak mungkin yang usianya sudah 55 tahun atau sudah melebihi itu ada kesadaran belajar. Sama saya Pak. Saya sudah hampir 60 tahun, Pak. Tapi saya juga harus tetap belajar, Pak. Kalau tidak belajar, saya akan tertinggal, Pak. Tertinggal. Ada informasi kita ramu, ada pelatihan kita ramu, informasi dalam negeri kita ramu, informasi luar negeri kita ramu. Mengapa? Karena kalau kita tertinggal, maka kita akan kadaluarsa. Maka yuk, Pak Kepala Balai, beserta seluruh WI dan jajarannya, mohon Pak, ditanamkan kewajiban belajar lagi untuk seluruh peserta pelatihan ini. Jadi yang sudah ngerti protokol, mudah-mudahan dengan pelatihan ini penguasaan ke protokolnya lebih baik. Yang sudah bisa mengoperasikan teknologi dengan pelatihan bisa lebih baik. Disiplinnya lebih baik, profesionalitasnya lebih baik, kemampuan IT-nya lebih baik, dan mutunya lebih baik. Jadi ternyata di sini ada kesadaran untuk belajar lagi menjadi niscaya. Baik itu sebagai jabatan fungsional maupun jabatan struktural, maupun menjadi pelaksana atau staf di lembaga tertentu. Saya pikir itu menjadi penting. Dan yang terakhir ini yang keenam. Bapak Ibu yang saya hormati, filosofis pelatihan ini adalah, saya ulangi Pak, filosofis pelatihan ini adalah Bapak-Bapak akan ditingkatkan dan dikembangkan kompetensinya, sepulang dari diklat kinerjanya makin baik, setelah kinerjanya makin baik, maka lembaga tempat Bapak kerja kinerjanya akan makin baik, lalu bisa berkontribusi kepada Kementerian Agama. Lalu apa nama statement itu? Saya sebut Pak, yang keenam adalah berprestasi. Berprestasi. Hari ini Pak, orang yang laku di pasaran orang yang berprestasi Pak. Makanya selalu ada kompetisi WI yang berprestasi. Ada disebutkan guru berprestasi, siswa berprestasi, atlet yang berprestasi, semua dicari Pak. Yang dicari bukan yang tidak berprestasi Pak, yang berprestasi. Ini mengapa filosofisnya begitu? Bahkan hari ini, saudara saya kira ini teman-teman di madrasah, mungkin tahu Pak kalau kita buka di webnya Direktorat Pendidikan Madrasah, bantuan itu akan diberikan kepada madrasah yang berprestasi. Coba Pak, kita ini ingin mengusung prestasi. Nah, ini, maka saya yakin kalau Bapak Ibu berprestasi, maka Bapak Ibu akan mencintai pekerjaan. Ini Pak. Jadi kita ini bisa cinta pekerjaan kalau kita ini menguasai dan menguasai betul tentang pekerjaan kita sehingga kita berprestasi. Kalau kita sudah berprestasi, mencintai pekerjaan, insya Allah disitulah timbul
namanya adalah ikhlas beramal, Pak. Ikhlas beramal. Jadi kita kerja keras, kita kerja dengan ikhlas untuk ibadah, dan kita tidak usah menuntut di luar aturan yang sudah kita ketahui. Jadi sesungguhnya Pak, berprestasi itu mencintai pekerjaan sepenuh hati, sehingga kita kerja keras, dengan kerja keras itu kita ikhlas apa yang kita lakukan juga untuk ibadah, dan selanjutnya adalah kita tidak usah melakukan tuntutan-tuntutan di luar regulasi yang bukan menjadi hak kita. Ini saya pikir 6 hal yang ingin saya tanamkan di dalam pembukaan ini adalah sekali lagi Pak, yuk kita perkokoh disiplin kita rintis, kita menjadi aparatur yang profesional, guru yang profesional, dan staf ataupun pelaksana yang profesional. Kita harus selalu saja melaksanakan apapun mutu. Berdoa yang bermutu, sholat yang bermutu, ngaji yang bermutu, membuat RPP yang bermutu, berkomunikasi sesuai yang bermutu, menyiapkan bahan yang bermutu. Pokoknya orientasinya mutu. Dan kita jadikan generasi emas yang akan datang, generasi yang bermutu dan juga yang islami, yang berakhlakul karimah. Ini adalah menjadi catatan. Yuk kita kuasai TIK, yuk kita belajar lagi, yuk kita berprestasi. Insya Allah dengan 6 hal itu, fokus pelatihan Bapak selama beberapa hari ini bisa setahap demi setahap Anda rasakan, pada saatnya insya Allah kompetensi ini bisa tercapai. Saya pikir itu Pak Kepala Balai beberapa catatan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di akhir. Yang pertama, masih dalam bulan Syawal, tentu saya secara pribadi, secara dinas, secara keluarga, menyampaikan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, saya memberikan apresiasi yang luar biasa yang setinggi-tingginya kepada Kepala Balai beserta seluruh pejabat eselon 4 dan para WI dan panitia dan semuanya yang telah menginisiasi, melakukan inovasi yang luar biasa, mengubah sistem kediklatan klasikal menjadi kediklatan yang virtual atau PJJ. Tentu registrasinya juga sudah online, kemudian pembelajarannya online, nanti evaluasinya online, syukur-syukur nanti sertifikat tidak usah kita kirim, cukup diklik sudah keluar sertifikat. Jadi ini adalah satu bentuk modernisasi yang patut kita hargai. Yang ketiga, tentu penghargaan yang sangat tinggi saya sampaikan kepada Pak Kepala Balai beserta jajarannya, tentu adalah dalam era pandemi COVID yang sekarang memasuki era new normal, yang mohon maaf, saya kalau baca grafik, Jawa Timur ini masih cukup tinggi gitu Pak. Dalam situasi begini adalah seluruh aparatur tidak panik, tetap adalah produktif, aman COVID, dan ini satu bentuk menyiasati yang luar biasa. Diklat tidak boleh berhenti, peningkatan SDM tidak boleh berhenti, maka salah satu bentuk diversifikasi yang dilakukan adalah diklat virtual. Dan ini dilaksanakan tentu bukan serta-merta, Pak. Bagaimana bisa merekrut sekitar 200 orang lebih yang mereka menguasai IT dalam satu kesatuan bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Mari kita syukuri semua ini. Insya Allah kalau kita syukuri sambil kita berikhtiar menyempurnakan PJJ yang dilaksanakan di Balai Diklat Surabaya dengan niat baik untuk meningkatkan kompetensi SDM aparatur, insya Allah bisa terwujud. Sekali lagi, mudah-mudahan niat baik kita semua ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu Pak Kepala Balai yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan mohon maaf. Mohon tetap bersemangat untuk melakukan inovasi dalam bentuk apapun tentang kediklatan ini. Niat kita baik. Kalau kita memberikan manfaat kepada semua pihak, insya Allah Allah akan memberi keberkahan kepada kita semua. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf kepada seluruh peserta diklat. Saya mengucapkan selamat mengikuti pelatihan dengan model baru. Saudara sebagai pendatang baru, peserta baru dalam kegiatan model baru. Mudah-mudahan yang baru ini kalau kita awali dengan kebaikan, insya Allah mengikut yang di belakangnya ini adalah kebaikan-kebaikan yang lain. Ini saya kira juga patut menjadi catatan untuk kita semua. Baik, dengan mengharap ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Diklat
beberapa angkatan di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Saya nyatakan dibuka secara resmi dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mari kita lakukan perubahan dengan program ini. Dan selamat kepada Balai Diklat Keagamaan Surabaya yang telah melaksanakan diklat perdana yang sangat prestisius ini. Dan tentu adalah kita mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, terima kasih. Selamat belajar. Semoga semuanya sukses.